Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengadakan rapat paripurna ketiga dalam masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 pada 24 Agustus 2021. Sidang tersebut mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas RUU APBN tahun anggaran 2020. Dan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 beserta dengan nota keuangan. Hari ini pada 24 Agustus 2021, DPR mengadakan rapat paripurna ketiga dalam masa persidangan 1 tahun 2021-2022 bersama dengan pemerintah. Dalam rapat ini, hal yang dibahas yaitu yang pertama mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas RUU APBN tahun anggaran 2020. Selain itu yang dibahas yaitu mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, dengan didampingi oleh pimpinan lainnya yakni Puan Maharani, Aziz Syamsuddin, dan Rahmat Gobel. Rapat ini dihadiri oleh 33 anggota DPR, sedangkan 270 anggota lainnya mengikuti rapat paripurna ini secara virtual. Melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah turut menanggapi pandangan fraksi-fraksi mengenai besarnya anggaran 2020. Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan LKPP tahun 2020, nilai sisa anggaran lebih pada tahun anggaran 2020 melonjak sebesar 388,1 triliun, terutama yang berasal dari perhitungan SAL pada awal tahun 2020 sebesar 212,7 triliun. Silpa tahun anggaran 2020 juga dinilai cukup besar, yaitu sebesar 245,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan penggunaan SAL hingga sebesar 70,6 triliun dalam rangka penanganan COVID-19 dan penyelenggaraan APBN di saat penerimaan negara mengalami tekanan yang luar biasa. Selain itu, Sri Mulyani juga menanggapi adanya pandangan fraksi terhadap RUU APBN beserta dengan nota keuangannya, dan dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun Triwulan 2 tahun 2021, pemerintah masih meyakini bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih akan berada dalam kisaran 3,7 sampai 4,5%. Pemerintah juga akan terus berusaha untuk memperkuat sinergi dan koordinasi bauran kebijakan dengan otoritas moneter dan sektor keuangan untuk menjaga momentum pemulihan dan stabilitas ekonomi. Berikut pernyataan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Melonjaknya nilai sisa anggaran lebih pada tahun anggaran 2020 yang berdasarkan LKPP tahun 2020 audited tercatat sebesar 388,1 triliun, terutama berasal dari perhitungan SAL awal tahun 2020 sebesar 212,7 triliun dan silpa tahun anggaran 2020 yang cukup besar yaitu 245,6 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2022 akan difokuskan pada intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, reformasi struktural, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. RAPBN 2022 disiapkan untuk dapat merespon dinamika dan risiko akibat pandemi
yang dapat berubah secara cepat. Tahun 2020 dan 2021 adalah tahun pembelajaran yang begitu berharga. APBN yang fleksibel, responsif namun akuntabel sangat penting di dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan penanganan dampak pandemi COVID-19. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Gabriela Monica Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar Muhammad Misbahun mengatakan pentingnya reformasi struktural dalam rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN adalah hal yang harus dilakukan pemerintah di tahun 2022 adalah reformasi sistem kesehatan. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar Muhammad Misbahun mengatakan pentingnya reformasi struktural dalam rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN. Yang harus dilakukan pemerintah di tahun 2022 adalah reformasi sistem kesehatan. Dalam diskusi yang diadakan di ruang media center Gedung DPR Senayan Jakarta, Misbahun menyampaikan bahwa reformasi sistem kesehatan Indonesia harus dimulai dengan bermodalkan anggaran negara. Selain sistem reformasi, afirmasi dalam sektor kesehatan juga harus jelas dan perlu ditajamkan karena menurutnya jumlah APBN untuk kesehatan bernilai 255 triliun rupiah atau sekitar 9,4%. Dengan pandemi yang seperti ini, dan kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir, reformasi sistem pendidikan, sistem kesehatan kita ini harus mulai dilakukan. Bermodalkan apa? Ya bermodalkan dari anggaran negara, afirmasinya harus jelas. Sudah jelas tapi harus ditajamkan kalau menurut saya. Karena apa? Di APBN ini nanti ada 9,4% itu untuk kesehatan, jumlahnya kesehatan 255 triliun. 9,4 triliun persentase belanjanya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia atas kontribusi nyata dalam meringankan beban fiskal negara. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan yang ada dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Jilid 3 telah berdampak positif dengan berkurangnya beban bunga yang dialami pemerintah. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia atas kontribusi nyata dalam meringankan beban fiskal Indonesia. Hal itu dikarenakan kesepakatan yang ada dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Jilid 3 telah berdampak positif dengan berkurangnya beban bunga yang dialami pemerintah. Beban bunga yang saat ini ditanggung pemerintah pada burden sharing di tahun 2022 berjumlah sekitar 215 hingga 240 triliun rupiah. Oleh karena itu, ruang gerak fiskal yang dialami pemerintah akan semakin meluas. Said pun mengapresiasi kerja kolaboratif antara Bank Indonesia dengan pemerintah, karena dengan adanya burden sharing, beban bunga utang terhadap fiskal APBN Indonesia akan semakin rendah, dan ia pun menyatakan bahwa Bank Indonesia pasti tetap independen. Tentu Bank Indonesia melihat kemampuan neracanya seperti apa. Makanya saya katakan, saya berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia atas kontribusinya yang nyata, meringankan beban fiskal kami, meringankan beban fiskal kita. Karena 40 triliun itu bukan barang kecil. Itu akan sangat membantu kami. Beban bunga yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan ketika ada burden sharing, pada titik itu sekitar 215 sampai 240 triliunan di 2022, maka ruang gerak fiskal pemerintah akan semakin lebar. Oleh karenanya, saya sesungguhnya pada titik ini, ya bagi DPR kalau memang ini patut diapresiasi, ya kita apresiasi. Dan saya berterima kasih kepada Gubernur BI. Bahwa dinyatakan nanti ada kekhawatiran BI tidak independen, tidak. BI tetap independen. Tapi kan realitas yang tidak bisa dihindari di tengah ketidakpastian pandemi ini.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Diani Sinang melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021. Dalam rapat itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan laporan terkait perkembangan capaian kinerja di sektor parekraf selama pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021. Dalam rapat tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan laporan terkait perkembangan capaian kinerja di sektor parekraf selama pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Sandiaga Uno mengatakan, target nilai pariwisata adalah 3,3 miliar US dollar dan nilai pariwisata sudah mencapai 3.244 miliar US dollar, naik menjadi 98,30%. Selain itu, berdasarkan data sementara yang diolah Pusdatim Kemenparekraf, kontribusi PDB pariwisata sudah mencapai target 4%. Ia menambahkan nilai tambah ekspor produk ekonomi kreatif juga mengalami kenaikan menjadi 1.134 triliun dari target sebelumnya yaitu 1.157 triliun, serta jumlah wisatawan mancanegara yang ditargetkan 4 juta kunjungan, naik menjadi 4.053 kunjungan dan sudah mencapai 100%. Pertama, nilai pariwisata dengan target 3,3 miliar US dollar dan capaian 3,244 miliar US dollar. Capaian ini adalah 98,30% dan di bawah target terendah berdasar data sementara BI diolah kembali oleh Pusdatin Kemenparekraf. Kedua, kontribusi PDB pariwisata dengan target 4% dan tercapai 4%. Berarti capaian 100% berdasarkan data sementara yang diolah kembali oleh Pusdatin Kemenparekraf. Ketiga, nilai ekspor produk ekonomi kreatif dengan target 16,9 miliar US dollar dan tercapai 15,06 miliar US dollar. Capaian adalah 89,11% berdasarkan data sementara dari Lembaga Demografi UI yang diolah kembali oleh Kemenparekraf. Keempat, nilai tambah ekonomi kreatif dengan target 1.157 triliun dan capaian sebesar 1.134,9 triliun atau capaian adalah 98,20% berdasar data sementara Universitas Brawijaya yang diolah kembali oleh Kemenparekraf. Kelima, jumlah wisatawan mancanegara Wisman dengan target antara 2,8 sampai 4 juta kunjungan dan capaiannya sebesar 4,053 juta kunjungan atau capaiannya 100% berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 9 DPR RI kembali melakukan rapat dengar pendapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan POM Penny Lukito, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Bashir, dan Ikatan Dokter Indonesia beserta jajarannya pada Rabu 25 Agustus 2021. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPUM Penny Lukito, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Bashir, serta Ikatan Dokter Indonesia beserta jajarannya di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 25 Agustus 2021. Dalam rapat tersebut, Honesti Bashir menyampaikan penugasan program vaksin gotong royong yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Honesti Bashir mengatakan, regulasi dalam pelaksanaan gotong royong ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan PT Bio Farma sendiri akan menjadi pelaksana di lapangan untuk mengimportasi vaksin dan berkomunikasi dengan koperasi yang menjadi bagian dari vaksin gotong royong ini. Honesti menambahkan, pendistribusian dan layanan vaksinasi juga bekerja sama dengan vaskes swasta atau vaskes yang dimiliki oleh BUMN
serta tidak melibatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Kami juga mendapat penugasan program yang namanya vaksin gotong royong. Nah, untuk vaksin gotong royong ini memang semua pelaksanaannya itu memang ada di regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kami adalah pelaksana di lapangan, mulai dari importasi vaksinnya, kemudian juga berkomunikasi dengan semua koperasi yang menjadi bagian dari vaksin gotong royong ini, distribusinya, dan juga dari sisi layanan vaksinasinya kita kerjasama dengan Vaskes swasta ataupun Vaskes yang dimiliki oleh BUMN. Khusus untuk vaksin gotong royong kita tidak melibatkan Vaskes yang dimiliki oleh pemerintah, karena itu difokuskan kepada vaksin program pemerintah sendiri. Dari Jakarta, Jose Andreas, Fatia Turahma melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 25 Agustus 2021. Pada rapat ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membahas mengenai refocusing anggaran Kementerian Sosial tahun 2021, serta mengusulkan bantuan sosial untuk anak yatim piatu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 25 Agustus 2021. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto. Dalam rapat kali ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membahas mengenai refocusing anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 serta mengusulkan bantuan sosial untuk anak yatim piatu. Risma mengatakan telah terdapat 15.000 hingga 16.000 anak yang orang tuanya meninggal disebabkan oleh virus COVID-19 dan kurang lebih sebanyak 45.000 anak berada di bawah asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sedangkan sebanyak 3 juta anak berada pada asuhan keluarga yang tidak mampu. Ia pun turut mengungkapkan jika anak yang masih sekolah akan mendapatkan bantuan sebesar 200.000 per bulan dan anak yang tidak bersekolah akan mendapatkan bantuan sebesar 300.000 per bulan. Estimasinya kami masih dapat terima 15 sampai 16.000 anak ditinggal orang tuanya karena COVID. Itu yang COVID. Dihitung, diprediksi yang belum sekolah kurang lebih 6.000 anak. Itu usulannya yang belum sekolah itu 300.000 per bulan. Nah, kemudian yang sudah sekolah itu 200.000. Nanti Bapak koreksi ini kami hanya usulan, tapi itu kurang lebih 14.000 anak. Nah, ini yang COVID. Kemudian anak-anak yang diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak itu kurang lebih belum sekolah itu 4.000 anak dengan bantuan 300.000 rupiah. Kemudian yang sudah sekolah 41.000 anak dengan bantuan 200.000 anak. Ini sesuai standarnya PKH. Kalau PKH standarnya begini. Kemudian anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu. Jadi anak yatim ini. Itu kurang lebih 3 juta sekian. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik audiensi dengan Komando Resimen Mahasiswa atau Menwa Jayakarta yang berencana melakukan pendidikan dan latihan atau diklat ke beberapa daerah khususnya Jakarta. Dasko pun meminta agar Resimen Mahasiswa bisa lebih aktif dalam hal melakukan kegiatan sosial untuk turut serta menjadi relawan COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Komando Resimen Mahasiswa atau Menwa Jayakarta yang berencana melakukan pendidikan dan latihan atau diklat ke beberapa daerah, khususnya Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Dasko pun meminta agar Resimen Mahasiswa bisa lebih aktif dalam hal melakukan kegiatan sosial untuk turut serta menjadi relawan COVID-19. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR siap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Resimen Mahasiswa Jayakarta, khususnya dalam hal bakti sosial. Dirinya pun berpesan agar Menwa lebih aktif dan tanggap bencana di tengah melonjaknya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia.
Dasko juga berharap resimen mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial di seluruh daerah di Indonesia untuk Nusa dan Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang penting diinformasikan saja kapan waktu ataupun pelaksanaannya apa dan apa yang perlu dibantu, sehingga kita dari jauh hari sudah bisa persiapan. Mungkin memang kegiatan Menwa ini perlu kita lebih aktifkan lagi, karena saya lihat soal tanggap bencana misalnya atau soal relawan COVID ini yang akhir-akhir ini banyak justru dilakukan oleh ormas-ormas maupun organisasi kemahasiswaan. Padahal dalam situasi seperti ini resimen mahasiswa seharusnya bisa lebih banyak berbuat, dan kebetulan saya menyambungkan organisasi-organisasi kemahasiswaan itu dengan kepolisian dalam rangka vaksinasi, karena memang vaksin itu banyak yang dipegang polisi. Ke depan mungkin kita harus lebih banyak koordinasi supaya Menwa dapat mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat banyak di seluruh Indonesia, ya khususnya di Jakarta, karena pusat pemerintahan dan Konas Menwanya ada di Jakarta. Apalagi kita tadi lihat dan kita dengar bahwa anggota dari resimen mahasiswa itu kira-kira lebih kurang 7.000 di Jakarta saja. Jadi demikian dari saya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan, tapi kalau tidak ada ya nanti di kesempatan yang lain kita akan sering lakukan koordinasi-koordinasi untuk hal-hal yang sifatnya kemajuan untuk Menwa. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan bahwa penyesuaian surat keputusan bersama 4 menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran tidak akan pernah berubah. Ia mengatakan jika 63% sekolah di wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat wajib vaksinasi bagi para guru. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan bahwa penyesuaian surat keputusan bersama 4 menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran tidak akan pernah berubah. Ia mengatakan jika 63% sekolah di wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan syarat wajib vaksinasi bagi para guru. Dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem menuturkan jika 26% sekolah di Indonesia sudah bisa melakukan tatap muka dengan presentasi PTM terbatas yang bervariasi di setiap daerah. Sedangkan kendala terbesar yang saat ini dihadapi untuk pelaksanaan PTM terbatas yakni belum diberikannya izin pelaksanaan sekolah tatap muka oleh pemerintah daerah. Selain itu, Nadiem juga membahas mengenai kurikulum darurat yang sudah diterapkan oleh 36% sekolah di Indonesia selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Karena ini kebijakan ini sekarang 26% sekitar. Di bulan Agustus, perhitungan kita adalah sekitar 26% sekolah kita sudah melaksanakan tatap muka. Jadi bayangkan, sekarang ini 63% harusnya tatap muka, tapi baru 26%. Jadi ini kita harus gotong royong. Rame-rame kita turun dan mendorong sekolah-sekolah kita untuk melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut, tentunya halaman berikut, tentunya tidak rata sama sekali. Setiap daerah punya persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda, ya. Tentunya banyak ini korelasinya dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau dengan kenyamanan pemerintah daerahnya. Ya, ada beberapa daerah nih, Bapak Ibu anggota Komisi 10, tolong bantuannya. Ada beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh Pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya. Ya, tolong, ada Kepulauan Riau, ya, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo,
Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waikanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ya, ini adalah beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh Pemdanya. Jadi Bapak Ibu, tolong dukungannya untuk mensosialisasikan ini agar ini segera dilakukan. Baik. Terima kasih. Karena kalau tidak, korbannya anak-anaknya. Oke, berikutnya. Ini juga hasil dari survei kita. Hampir semuanya alasan kenapa area-area yang harus buka itu tidak buka, itu selalu jawabannya mayoritas sama. Pemda atau Satgas COVID-19 wilayah setempat belum mengizinkan pembelajaran tatap muka. Jadi Pemda, ya. Jadi mohon ini kita kerjasama untuk menyelesaikan solusi ini. Kalau Bapak Ibu udah jelas lah bahwa orang tua udah mayoritas sudah tidak kuat lagi anaknya melaksanakan PJJ, udah ingin sekolah. Saya pun punya 3 anak di dalam rumah dan saya sangat tidak sabar untuk anak-anak saya bisa sekolah lagi di PAUD di luar. Jadi saya merasakan juga bukan hanya masyarakat, tapi kita di sini semua punya banyak anak-anak umur sekolah. Ya, berikutnya ini kita melihat satu hal yang cukup mengejutkan dengan positif. Yang kemarin itu kita membuat kurikulum darurat, Bapak Ibu ingat, kita membuat kurikulum darurat yang sebenarnya penyederhanaan daripada kurikulum. Ternyata sekarang hampir 36% daripada sekolah berdasarkan survei kita, 36% sekolah itu mengerjakan kurikulum darurat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan 6.000 program rumah tidak layak huni atau rutilahu dengan memberikan anggaran sebesar 20 juta per unit, dan hal itu diungkapkannya di Gedung Nusantara 2 Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan 6.000 program rumah tidak layak huni atau rutilahu dengan memberikan anggaran sebesar 20 juta per unit atau sasaran. Hal itu diungkapkannya di Gedung Nusantara 2 Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kemensos dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan fasilitas rumah. Risma mengungkapkan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni hanya mengubah kondisi rumahnya saja, namun tidak dengan kondisi perekonomian sang pemilik rumah. Sehingga ia menilai bahwa penerima bantuan rutilahu juga harus keluar dari zona kemiskinan. Risma juga menginginkan agar program rumah tidak layak huni mempunyai aksesibilitas dan infrastruktur yang terpenuhi dengan baik, meskipun fasilitas yang diberikan cukup sederhana. Tahun ini jadi 6.000 karena standarnya dari 15 menjadi 20 juta. Nah, sebetulnya yang konsep yang kita ingin bangun itu adalah kan kalau ada orang miskin, rumahnya diperbaiki, itu kan tetap orangnya tetap miskin. Cuman rumahnya mungkin lebih bagus gitu, lebih nyaman gitu. Nah, karena itu konsepnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga sekaligus untuk pemberdayaan ekonominya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian warta parlemen sepekan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.